Selamat pagi adik-adik. Ya, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang baru, yaitu dengan judul Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, ke minggu lalu Bapak sudah meminta supaya kalian membaca dari Alkitab dan juga buku, ya. Siapa yang sudah baca? Kalau yang belum, Bapak anjurkan supaya kalian tetap membaca ya, supaya kalian bisa mengerti dan memahami pelajaran kita dengan baik. Oke? Ya. Sekarang kita dengarkan baik-baik ya. Pernahkah kamu membayangkan apabila Allah menciptakan hanya laki-laki saja atau mungkin perempuan saja? Ya. Apakah kamu sudah tahu kalau Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sepasang? Ada tujuannya loh. Jadi tidak menciptakan tanpa tujuan, tapi Allah memiliki tujuan yang sungguh rencana besar ya. Jadi dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dituliskan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, yaitu laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi kita perhatikan bahwa Allah menciptakan manusia itu ya satu-satunya yang menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya berarti ciptaan Allah yang lain, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, binatang darat, udara dan sebagainya ya. Kemudian angkasa, daratan, lautan, tumbuhan, tidak ada yang sama seperti manusia. Jadi manusia adalah makhluk yang paling mulia. Ya, kita bersyukur ya. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 dikatakan bahwa Allah melihat laki-laki itu tidak baik diciptakan sendiri. Harus ada penolongnya. Allah mengatakan bahwa aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya Allah menciptakan penolong bagi Adam yang sama seperti dia. Artinya sama-sama manusia, ya kan? Yang seimbang. Artinya yang gambar dan rupa Allah juga gitu. Jadi tidak menjadikan bahwa temannya si Adam itu hewan lah, tumbuh-tumbuhan lah. Enggak, bukan itu maksudnya. Ya, tapi Allah ingin menjadikan seorang penolong, seorang perempuan. Jadi ketika si Adam sedang tidur, Allah mengambil tulang rusuk dari tubuhnya si Adam, lalu diberikan kepada perempuan itu, dan jadilah perempuan itu, ya kan? Jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya laki dan perempuan itu ada tujuannya Allah menciptakan mereka, ya, supaya mereka bisa dapat berkomunikasi dengan Allah, yaitu mereka dapat menanggapi, mereka dapat bersekutu dengan Allah, dan secara unik mencerminkan kasih dan kemuliaan dan kekudusan Allah. Artinya bahwa ketika manusia itu diciptakan, bahwa yang nampak itu adalah Allah sendiri. Siapa sih yang menciptakan mereka? Allah. Supaya orang bisa melihat bahwa Allah lah pribadi yang patut ditinggikan. Melalui siapa? Melalui manusia itu. Ini sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Kemudian mereka harus melakukannya dengan mengenal dan mentaatinya. Jadi sebelum jatuh dalam dosa, mereka itu orang yang taat dan mengenal Allah, ya. Mereka melakukannya dengan baik, ya. Ini dia ya. Lalu kita lihat kembali, ya. Sebelum sampai di sini, kita harus tahu bahwa Allah itu memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Bahkan hewan-hewan itu diberikan nama
Dan tumbuh-tumbuhan itu diberikan nama oleh siapa? Oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa. Mereka saling bekerja sama. Itu siapa yang memberikan otoritas, yang memberikan kuasa? Allah. Allah yang memberikan. Dan pikiran-pikiran yang ada pada manusia itu Allah juga yang memberikan, sehingga mereka dapat memberikan nama kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, dan makhluk ruang angkasa itu ada namanya. Siapa yang memberikan? Manusia. Atas kuasa siapa? Allah. Dari akal dan pikiran, ya kan? Dari kuasa Allah, ya. Jadi laki-laki dan wanita itu juga ditugaskan untuk bertambah banyak dan menguasai bumi dan hewan. Ya, jadi tujuannya itu supaya mereka bertambah banyak. Dan karena mereka sepasang, mereka bisa bertambah banyak, ya kan? Mereka kan sebagai seorang pasangan suami istri, sama seperti orang tua kita. Orang tua kita yaitu papa dan mama yang melahirkan kita, itu artinya mereka bertambah banyak. Ya, menguasai bumi dan hewan di sini kita lihat ya. Mereka diciptakan untuk membentuk hubungan keluarga. Hubungan keluarga seperti apa? Hubungan keluarga yang cinta Tuhan. Jadi maksud Allah dalam ciptaannya dinyatakan menunjukkan bahwa baginya keluarga yang saleh. Artinya Allah ingin supaya Adam dan Hawa menjadi keluarga yang saleh, yang menghasilkan keturunan-keturunan yang mengasihi Tuhan. Dan mengasuh anak-anak merupakan prioritas utama di dunia ini. Itulah perintah Allah sebenarnya kepada Adam dan Hawa. Dan ingat, Allah juga mengharapkan agar manusia mengabdikan segala sesuatu di bumi kepadanya. Ya, jadi semua dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan atas alam-alam semesta ini, dan mengelolanya untuk memuliakan Allah sambil memenuhi maksud dan rencana ilahi. Jadi kita lihat, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan membuat manusia itu laki-laki dan perempuan untuk bersatu sehingga keduanya menjadi satu daging, ya kan? Dan ingat, pada saat mereka sebelum jatuh dalam dosa, ya kan? Mereka ini adalah manusia yang dikatakan karena mereka tidak berdosa, keadaan mereka telanjang, namun mereka tidak merasa malu. Karena apa? Belum ada pikiran-pikiran jahat di dalam pikiran mereka dan hati mereka. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, keadaan berubah. Nanti kita akan belajar, ya. Jadi di sini kita pahami bahwa Allah memiliki tujuan untuk manusia diciptakan sepasang, laki-laki dan perempuan, yaitu untuk menguasai bumi, untuk menjadi keluarga yang bahagia, mengasihi Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang beribadah kepada Tuhan, untuk berkuasa ya atas ciptaannya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah. Itu dia ya. Jadi kita belajar sampai di sini dulu. Jangan lupa ingat bahwa video ini di like dan subscribe ya. Oke. See you. God bless all students second grade. Thank you. Bye bye.